Mengadili. Duduk. Satu, menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti terhadap barang bukti dokumen yang diberi tanda A1 berupa 1 bundel fotokopi surat Direktur Jenderal Industri Agro. Intinya saya mengira jangan-jangan Tom Lembong ada kong kali kong nih. Iya, saya berpikiran sama Bang. Dengan importer-importer ini. Ternyata itu tidak bisa dibuktikan di persidangan. Artinya bisa dikatakan tidak ada gitu kan. Karena sesuatu tuduhan itu harus dibuktikan di persidangan secara jelas. Iya. Dan ternyata nggak ada tuh. Ketika nggak ada, kurang lebih bisa diambil kesimpulan memang nggak terjadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membicarakan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang kemarin sudah ada putusan ya dari perkara Tom Lembong. Karena saya terkejut dengan putusan itu, maka saya ngajak kawan untuk biar terkejut bareng gitu. Sini ada Aulia Postiera. Apa kabar Aulia? Alhamdulillah kabar baik Bang. Abang apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Saya tidak menyangka perkara seperti itu kemudian diputus bersalah gitu. Belum lagi ternyata vonisnya 4,5 tahun ya. 4 tahun 6 bulan. Plus denda Bang. Plus denda 750 juta. Ini yang menarik loh. Tapi saya terus terang, saya berupaya memahami sebetulnya Tom Lembong ini berbuat kesalahan apa dalam konteks pidana ya. Bukan kesalahan dalam konteks sekedar administrasi. Iya. Administrasi pun saya sebetulnya agak gampang juga. Ini betul melanggar administrasi apa enggak. Tapi kan bukan konteks pidana itu dibahas. Hingga putusan itu dibacakan atau diucapkan sampai selesai, saya masih belum terlalu memahami. Barangkali kalau Aulia mengikuti juga bisa menangkap poin-poin yang disampaikan oleh hakim, bisa tuh berbagi di kesempatan ini Aulia. Silakan Aulia barangkali. Makasih Bang. Ya sebelumnya kita menghormati ya Bang ya putusan hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Atas putusan terhadap Pak Tom Lembong. Cuma memang konteks kita di sini adalah ingin membahas ini dalam konteks ke depan nih Pak. Betul. Ke depan karena apa yang terjadi kita mengikuti proses persidangannya dan juga kita mengikuti proses pembacaan putusan kemarin sebagai mantan praktisi anti korupsi dan juga penegak hukum. Memang banyak pertanyaan yang muncul di kepala Bang. Betul. Dan makanya kita membahas ini bukan dalam konteks ingin menyerang peradilan atau segala macam. Nah, hal yang paling mendasar tadi Bang sampaikan, dalam kasus Tom Lembong ini majelis hakim dalam hal ini itu gagal membuktikan adanya niat jahat yang merupakan syarat dasar dari pemidanaan Bang. Iya. Ya, kan kita bicara soal tindak pidana korupsi Bang ya. Nah, seharusnya hal itulah yang dikedepankan, bukan hanya sekedar perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukumnya baik itu secara administratif. Nah, ini yang tidak ketemu Bang. Nah, saya di awal penyidikan kasus Pak Tom Lembong ini, ketika kejaksaan menetapkan Pak Tom Lembong menjadi tersangka di akhir tahun lalu, saya membayangkan seperti kasus-kasus importasi yang pernah ditangani oleh KPK Bang. Ya, karena berapa kali KPK menangani kasus terkait dengan importasi, baik itu impor daging, impor bawang putih, impor gula juga pernah.
itu di sana ada rente, Bang. Misalnya dapat kuota impor berapa, lalu yang mendapat kuota itu membagi sejumlah persentase kepada pejabat-pejabat berwenang, Ya, termasuk juga ada anggota DPR segala macam. Biasanya per kilo berapa, 1.000 atau 2.000 Per gitu kilo ya. 1.000, 2.000. Nah, ini yang nggak muncul nih di sidang ini. Nah, yang disoroti dalam kasus Pak Tom Lembong ini adalah kebijakan yang bersangkutan Ya. memberikan kuota impor. Dalam hal ini gula kristal murni ya, Bang ya. Gula kristal mentah. Gula kristal mentah ya. Nah, ini juga kemarin kan sempat kita bahas satu-satu dulu, Bang. Ini kan vonisnya adalah di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001. Iya. Nah, di sana salah satu unsurnya adalah melakukan perbuatan melawan hukum. Iya. Ada juga merugikan keuangan negara, ada juga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Iya. Nah, kita bahas yang pertama, Bang. Perbuatan melawan hukum. Dari apa yang disampaikan oleh jaksa di persidangan dan juga masuk di putusan hakim kemarin, itu adalah Pak Tom Lembong itu melanggar hukum, ya. Divonis melanggar hukum karena tidak mengikuti Permendak 117 tahun 2015. Bagaimana melaksanakan importasi gula itu harus melalui rakortas ya, Bang ya. Rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Ekonomi ya. Iya, betul. Nah, sementara dari pembelaan dari Pak Tom Lembong dan kuasa hukumnya, mereka menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh Pak Tom Lembong pada waktu itu adalah kondisi mendesak. Iya. Ya, di antaranya ya kurang lebih Bang ya. Dan itu untuk sebagai buffer stock untuk di awal tahun, karena kan Betul. itu di posisinya Pak Tom Lembong itu kan menjadi Menteri Perdagangan itu di Agustus 2015. Ya, dan itu posisi dia memberikan izin itu di awal tahun 2016. Iya. Nah, ini menarik, Bang. Karena dalam proses pembuatan kebijakan itu, dalam persidangan kemarin tidak terlihat adanya persekongkolan, tidak terlihat adanya janji-janji yang membuat Pak Tom Lembong melakukan kebijakan tersebut. Bahkan dalam persidangan sendiri Pak Tom Lembong menyatakan dia tidak kenal dengan orang-orang yang menerima melakukan importasi tersebut, kan dari Kemendak menunjuk perusahaan perdagangan Indonesia PT PPI, baru PT PPI menunjuk ada sekitar 9 ya. Bukan, dari Kemendak menunjuk 9 importir. Menunjuk 9 importir. 10 saya lupa. 9 importir, Bang ya. 9 importir yang setelah nanti dimasukkan di Indonesia, diolah oleh 9 perusahaan ini, untuk kemudian dibeli. gula kristal putihnya dijualnya ke PPI saja. Dijual ke PPI ya. Nah, kan kondisinya seperti itu, Bang ya. Nah, terus juga yang menarik itu yang mencolok dalam pelanggaran hukumnya. Saya melihatnya ya, Bang ya. Mungkin yang lain Abang bisa tambahkan ya. Okay. Terus yang kedua terkait dengan kerugian keuangan negara. Atau mungkin kita bahas satu-satu. Oh, satu dulu. Oke, silakan. Tentang PMH nih, perbuatan melawan hukum. Kalau perbuatan melawan hukumnya tadi kan disebut, memang saya mendengar tuh Aulia yang disampaikan bahwa katanya tidak dilakukan rakortas. Padahal saya mengikuti tuh beberapa proses persidangannya yang sebenarnya rakortas itu dilakukan dan ada beberapa pembahasan. Nah, pembahasan itu diantaranya membicarakan soal kebutuhan adanya impor gula. Bahkan dari Kementerian Pertanian itu dalam pembahasan itu menyampaikan bahwa kalau impor gula baiknya gula kristal mentah agar ada proses pengolahan dalam negeri. Oke. Saya menarik sekali terkait dengan hal ini. Yang kedua memang ada aturan yang dibuat oleh Tom Lembong sendiri sebagai Menteri Perdagangan itu yang kurang lebih mengatakan untuk gula kristal putih hanya bisa diimpor untuk stabilitas harga. Ini menarik. Artinya memang tidak bisa diimpor langsung atau tiba-tiba atau kesehari-harian gula kristal putih, tapi harus diproses di dalam negeri.
Iya. Ini menurut saya bagus sekali dan itu menunjukkan proteksi untuk petani itu. Iya, iya. Karena dengan begitu kebutuhan gula betul-betul diupayakan mudah terkontrol dan kemudian penyerapan ke petani akan bisa difokuskan. Karena bayangan saya seandainya gula kristal putih itu dibolehkan untuk impor, ya, maka dengan melihat wilayah kepabeanan kita yang sangat luas, sulit sekali tuh mengontrol untuk tidak masuk, ya. Iya. Maka kalaupun masuk, dia harus memastikan pemeriksaannya akan lama. Iya. Jadi saya pikir itu sebetulnya kebijakannya cukup bagus. Karena gitu juga Bang, karena kalau gula kristal mentah itu kan perusahaan-perusahaan pengolahan di sini kan bisa bekerja juga ya Bang, ya. Ada nilai tambah yang diberikan, dapat nilai tambah di tidak dalam langsung negeri. ke pasar ya. Betul. Jadi akan mudah terkontrol. Iya. Kalau langsung ke pasar kan sulit itu ngontrolnya karena ada di mana-mana. Saya pikir itu bagus sekali. Jadi kalau kemudian dipersoalkan atas perbuatan melawan hukum tidak ada rakortas, ini menarik begini Olia. Sebetulnya rakortas itu dibahas dan dalam pembahasannya memang ada dibicarakan juga soal kebutuhan adanya pemenuhan stok. Karena stok itu saya lupa tuh berapa untuk sekian bulan gitu ya. Itu kalau tidak ada impor itu pasti kurang. Iya. Karena panen dari petani tebu itu baru bulan sekian gitu ya, dan itu ada sekitar 2-3 bulan yang stoknya akan kosong, dan itu pasti harga naik dan ada kelangkaan, dan itu akan menjadi permasalahan. Jadi ketika impor itu dilakukan di awal, kebutuhannya kurang lebih melengkapi atau menambah jumlah stok, emang itu untuk mengamankan tadi, dan itu menurut saya bagus. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika di rakortas kemudian dibahas, tapi kemudian tidak dinyatakan dalam kesimpulan, itu pertanyaannya adalah, itu apakah bisa dikatakan tidak ada rakortas? Nah, ini kan menarik tuh. Di kesimpulan nggak disebut, katanya begitu ya. Saya nggak membaca langsung, cuman dalam beberapa diskusi yang saya pahami, di rakortas itu kan biasanya dibikin notulen ya. Iya, iya. Notulen itu menyebutkan soal poin-poin pembahasan dan ada kesimpulan. Ketika tidak disebut dalam kesimpulan, apakah berarti bisa dianggap tidak ada rakortas? Ini yang menarik tuh. Karena begini juga, ada yang saya pahami dari pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum itu mengatakan bahwa rakortas pun itu kan bukan suatu keputusan bukan suatu keputusan lembaga lah gitu ya. Tapi lebih kepada rapat koordinasi ya. Memang rapat koordinasi lah rakortas itu. Yang untuk menyelaraskan antar beberapa kementerian. Ya, Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian ya, dan mungkin Bulog juga mungkin di situ ya. Jadi saya pikir dalam Kementerian BUMN satu lagi mestinya yang akan terkait dengan industri yang dari BUMN. Jadi kalau terkait dengan tadi, apabila rakortas ini dibahas tapi di kesimpulan tidak ada, gimana menurut Aulia? Apakah bisa disebut sebagai melawan hukum karena tidak ada rakortas? Ini yang menarik tuh. Nah, ini Bang, ini kan kalau ini kembali lagi ke penegak hukum dalam melihat sebuah peristiwa Bang ya. Kalau Ansih bicara soal pasal 3 di Permendak 117 2015 itu, memang ada pelanggaran jadinya. Karena terkait dengan keputusan impor harus berdasarkan rakortas. Nah, tadi Abang menarik nih, ternyata dibahas tapi nggak masuk di simpulan, poin simpulan. Nah, ini kan perdebatan lagi nih Bang, perdebatan hukum. Cuma hakim dalam hal ini berpandangan, dalam hal ini sepakat dengan jaksa bahwa hal itu tidak melalui rakortas. Nah, ini poinnya. Nah, tapi Bang, saya sebelum ke sana, saya sedikit membuat catatan nih Bang. Bagaimanapun juga selevel menteri memang tugasnya itu membuat kebijakan-kebijakan ya Bang. Membuat keputusan dan keputusan kan. Nah, keputusan seorang menteri itu, kalau kita bicara soal governance ya Bang ya, tata kelola pemerintahan yang baik, itu kan harusnya ada yang namanya BJR Bang. Business Judgment Rule. Ya, melihat kondisi yang ada, mereka para pimpinan itu, baik itu di level presiden, menteri, direksi BUMN, mereka itu punya judgment
Iya. Karena memang fungsi mereka membuat keputusan. Betul, Beda dengan di level bawahan, melaksanakan perintah. Nah, dalam BGR ada beberapa poin Bang. Di antaranya itu good faith. Good faith itu itikat baik. Apakah keputusan itu dibuat berdasarkan itikat baik? Tidak ada persekongkolan, tidak ada niat jahat, tidak ada konflik of interest segala macam. Nah, terus yang kedua, well informed, terinformasi dengan baik, informasinya memadai. Kenapa ini dilakukan? Karena kondisi 1, 2, 3. Jadi bukan karena ingin dapat cuan, ingin dapat persentase, gitu loh. Karena kebutuhan, memang ada kebutuhan gula pada waktu itu. Betul. Terus juga Bang, yang menarik adalah ini juga harus rasional. Rasional itu dalam artian berapa sih kalau memang kebutuhannya kita memang kekurangan gula. Karena memang kalau dari pernyataan saya baca di media hari ini, bahwa sebenarnya kita tuh secara real tidak pernah surplus kondisi gula. Mungkin di bulan tertentu bisa jadi ada stok gula yang berlebih, tapi secara umum kita bukan negara penghasil gula yang surplus, yang bisa ekspor kemana-mana. Kita lebih banyak impornya. Bahkan para menteri sebelum dan sesudah Pak Tom sendiri juga melakukan importasi yang sama. Nah, ini menurut saya itu harusnya menjadi pertimbangan Bang. Karena ketika kebijakan seperti ini seperti yang dilakukan oleh Pak Tom ini juga kan sempat dibahas di beberapa kasus korupsi sebelumnya Bang. Ada kasus Pak Nur Pamuji PLN dulu. Ya, memang sempat dihukum, akhirnya diputus bebas. Terus juga yang masih perdebatan juga yang baru-baru ini Pertamina Bang, kasusnya Bu Karen, soal pembelian gas itu. Nah, itu kan perdebatan ya. Dan ini mirip menurut saya. Apakah keputusan bisnis kalau itu di korporasi atau apakah itu adalah kebijakan itu di kementerian atau di pemerintah provinsi, kota atau kabupaten, itu bisa serta-merta dikriminalisasi tanpa dibuktikan niat jahatnya atau mensreanya. Menarik sekali yang Al bilang ini. Jadi memang terkait dengan dalam tanda kutip kriminalisasi kebijakan ini penting sekali untuk dibicarakan ini. Saya sebelum bicara soal itu, saya mau membicarakan soal BGR yang tadi yang Aulia sampaikan. Kalau melihat dari perspektif impor gula, emang betul. Walaupun kemarin sempat ada yang mengatakan bahwa kita surplus, saya kira salah itu informasinya. Karena kita nggak pernah surplus. Yang kedua, kebutuhan untuk impor itu ada dua. Yang pertama adalah untuk memenuhi stok, dan yang kedua akan kecukupan ya. Karena stok itu kan, bicara stok, kenapa perlu ada stok? Karena petani gula itu tidak tiap bulan panen gitu. Panennya ada musiman. Dan musim itu kemudian akan menunggu proses penggilingan sehingga bisa diperkirakan bulan sekian kalau dia panen, ada proses pengolahan sehingga gula siapnya itu bulan apa gitu. Iya, betul. Jadi disitulah ada kebutuhan stok. Yang kedua ada kebutuhan untuk stabilitas harga. Stabilitas harga biasanya kalau situasinya sudah terlanjur, ada kelangkaan karena suatu hal dan kebutuhannya mendesak, bahkan gula kristal putih pun boleh diimpor itu. Ada aturan. Ya, tapi kita bicara kebutuhan stok dulu nih. Bicara kebutuhan stok itu mestinya nggak bisa dikaitkan. Contohnya gini, ini ada impor, begitu impor harga gula mungkin berapa? 15.000 atau 14.000 gitu. Anggapnya 15.000 lah gitu. Setelah impor ternyata gulanya harganya masih 15.000, berarti percuma dong diimpor. Nah, ini kan kadang salah pemikiran ini. Pemikirannya kenapa? Karena begini, kita pakai ilustrasi yang mudah aja ya. Seandainya terhitung dari bulan Januari sampai bulan Juni itu ada baru ada masa panen dan pengolahan untuk bisa menjadi gula dari petani yang diserap dari petani, produksi petani. Maka kebutuhan untuk memastikan stok adalah di bulan Januari sampai di bulan Juni. Jadi 6 bulan ini mesti dilihat stoknya berapa. Seandainya kebutuhannya adalah per bulan itu 200.000 ton. Berarti kan kita butuhnya kalau 6 bulan 1,2 juta ton. Kurang lebih begitu ya.
Kalau ternyata stoknya itu cuma ada 700.000, berarti kan ada 500.000 kurang nih. Ya. Kalau nanti kemudian dihitung, kan keputusan untuk impornya baru dilakukan di bulan Februari atau bulan Januari. Kan barangnya masih ada. Ini kan cara berpikir yang salah ya. Iya, nggak mungkin kita nunggu kosong dulu baru. Mungkin kosong dulu, baru kemudian masyarakat kesusahan, baru kemudian memikirkan impor. Iya. Ini yang kemudian pemahaman yang pertama yang mendasar nih. Yang kedua, kalau dilihat jumlahnya, contohnya masih ada selisih sekian tadi itu. Contohnya 1,2 juta ton, ternyata stoknya ada 700, maka dipersiapkan untuk menambah stok. Iya. Yang saya pahami di kasus Tom Lembong ini, sebetulnya kekurangannya itu nggak diimpor seluruhnya. Kalau 500 dia baru ngimpor tuh paling setengahnya gitu. Jadi menurut saya ini di mana letak salahnya ya gitu. Iya. Jadi menarik sekali itu kalau dilihat dari perspektif tadi BGR. Dan kemudian artinya informasinya well informed ya, memang dengan melihat kebutuhan kondisi tadi yang ada, terus dan berpikir rasional dan tidak ada kepentingan dengan itikat baik. Nah, ini hal yang menarik menurut saya untuk dilihat. Dan dari perspektif yang saya pahami, di situ nggak ada soal tuh yang soal terkait dengan BGR tadi. Tadinya saya mengira jangan-jangan Tom Lembong ada kong kali kong nih. Iya, saya berpikiran sama Bang. Dengan importer ini. Ternyata itu tidak bisa dibuktikan di persidangan. Artinya bisa dikatakan tidak ada gitu kan. Karena sesuatu tuduhan itu harus dibuktikan di persidangan secara jelas. Dan ternyata nggak ada tuh. Ketika nggak ada, kurang lebih bisa diambil kesimpulan memang nggak terjadi gitu. Ketika itu kemudian nggak ada, maka alasan menghukum ini jadi nggak masuk akal gitu. Itulah Bang. Saya melihatnya seperti itu. Terus yang selanjutnya gini terkait dengan tadi, ketika dikatakan bahwa impor karena ada suatu kebutuhan, terus kemudian impornya pun tidak berlebihan. Artinya yang diimpor jumlahnya, contohnya kebutuhannya ada 500, dia impor sekitar nggak nyampe 300, itu kan sangat logis gitu. Justru kebijakan itu diperlukan, kalau tidak dilakukan justru berdampak pada masalah gitu. Kalau yang begini dipersoalkan dan dipersalahkan, saya khawatir orang takut mengambil kebijakan. Ini Bang. Gimana lo? Memang inilah ketika putusan Tom Lembong kemarin itu, saya juga sering ngajar soal GRC Bang, Governance Risk and Compliance, juga terkait di dalamnya ada BGR Bang. Memang kondisi dari banyak pimpinan lembaga maupun pimpinan BUMN, BUMD, mereka itu posisi sekarang tuh takut mengambil keputusan. Karena khawatir ketika mereka mengambil keputusan, apakah itu aksi korporasi, dan ketika itu berdampak pada kerugian, mereka akan kena korupsi. Walaupun mereka menyadari, mereka menyampaikan kebijakan itu telah dibuat dengan kajian yang matang. Telah membuat ada due diligence macam-macam, tapi yang namanya kepastian dalam hidup itu kan nggak ada, pasti ada risiko di sana. Nah, ketika risiko itu terjadi, ada kerugian, orang ini akan dipidana. Gak akan ada yang mau lagi Bang, yang mau jadi pejabat Bang di negara gini Bang. Makanya ini putusan Tom Lembong ini, saya meyakini menimbulkan ketakutan di banyak pimpinan-pimpinan ini Bang, baik itu di kementerian, baik itu di BUMN, BUMD. Karena ini kalau dia terima suap, dia berkolusi atau bersekongkol di depan, nanti kalau kamu udah dapat, nanti tolong bantu saya, walaupun tidak ada uang langsung. Tapi kalau ada persekongkolan itu, kita nggak ada urusan Bang. Ini orang ini memang korup. Tapi kalau posisi sekarang, kita mungkin agak berat kalau menyampaikan bahwa Tom Lembong itu adalah koruptor sekarang, karena posisinya udah vonis nih. Betul. Walaupun vonisnya ada ya. Tapi menarik gini sorry saya tadi potong begini ya. Orang mungkin nggak banyak tahu bahwa pasal 2, pasal 3 terkait dengan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara atau kerugian perekonomian, ini adanya cuma di Indonesia sebenarnya. Iya betul. Ya kan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar beberapa tokoh itu dan advokat ada yang melakukan upaya untuk menghilangkan pasal ini. Saya termasuk yang kurang setuju. Kenapa?
Karena praktek korupsi di Indonesia itu masif, apalagi besar-besar gitu kan, dan kompleks gitu, karena melibatkan banyak pihak. Penegak hukumnya yang korup juga masih banyak gitu. Ini menjadi persoalan. Di sisi lain yang menjadi menarik adalah ketika ada praktek korupsi akan menjadi sangat sulit kalau kemudian dibuktikan bribery-nya. Ini menurut saya sulit sekali karena tadi banyak dan upaya untuk menghadang penegak hukum itu banyak dan akuntabilitasnya kita masih agak rendah dan transparansinya. Jadi ini menjadi persoalan. Sebenarnya pasal 2 dan pasal 3 ini sepanjang digunakan dengan cara yang benar, dengan integritas, dengan betul-betul melihat dengan hati-hati apakah ada mens rea apa tidak. Ini menurut saya tidak ada masalah itu pasal. Tapi menjadi permasalahan ketika orang tidak peduli, apalagi kalau aparat penegak hukumnya tidak berintegritas. Ini jadi masalah lagi, bisa dipakai buat senjata itu malah. Ini yang saya khawatirkan sebetulnya. Saya tidak sedang bicara di kasus Tom Lembong ya, cuman banyak kasus sebenarnya. Di semua kasus saya melihatnya. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita melihat, kita di sisi lain punya kebutuhan untuk bagaimana caranya menggunakan pasal 2 pasal 3 ini untuk menghadang agar praktek korupsi itu nggak banyak lolos lah gitu. Tapi di sisi lain ada resiko tadi. Dan ditambah lagi penegakan hukum kita atas masalah bribery atau gratifikasi rendah sekali, lemah sekali. Praktek suap di mana-mana itu jarang itu ditindak gitu oleh penegak hukum. Ini menjadi masalah dan ini dilematis ini. Serba sulit ini. Di satu sisi kita khawatir jadikan alat buat kriminalisasi. Di sisi lain kita butuh karena kasarnya kita punya pekarangan banyak harta di situ nggak ada pagernya gitu. Aulia punya pandangan apa soal itu? Saya kalau terkait dengan norma pasal 2 pasal 3 tadi Bang. Saya memahami banyak dari penegak hukum pun salah menafsirkan karena di dalam buku literasi terkait dengan apakah itu penyidikan perkara korupsi segala macam itu dikelompokkan dalam kelompok pasal 2 pasal 3 itu kelompok terkait dengan kerugian keuangan negara, state loss. Jadi dan sementara dari 7 jenis korupsi, state loss, penyuapan, kerugian negara, ada penyuapan, ada pemerasan, ada gratifikasi, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, ada perbuatan curang, satu lagi saya lupa nih. Nah, 7 ini. Yang salah adalah pengelompokan ini. Karena di mindset penegak hukum, kalau kelompok pasal 2 dan pasal 3 itu masuk dalam kelompok kerugian negara, ada mindset yang salah. Kalau ada negara rugi, sudah pasti korupsi. Nah, ini yang secara secara pendidikan para penyelidik maupun penuntut umum itu sudah terbangun Bang. Kalau ada duit negara maksudnya yang rugi masuk ke korupsi. Nah, berarti kan ada kesalahpahaman di sini sebenarnya Bang. Nah, memang dilematis Bang. Saya sependapat dengan Abang, tapi saya juga melihat kehancuran pola pikir seperti ini. Kadang saya sependapat juga dengan Pak Chandra Hamzah dan teman-teman ini. Sekalian saja pasal 2 dan pasal 3 itu dikeluarkan dari Tipikor. Kita fokus pada suap. Ya sebagaimana di negara-negara lain ya korupsi itu identik dengan suap gitu loh. Nah, cuma gimana nih soal pengembalian kerugian akibat dari korupsi tersebut. Nah, itu kan kembali lagi Bang di pasal 18 bahwa pengembalian atas suatu tindak pidana korupsi itu dibebankan sesuai dengan berapa yang dinikmati oleh terdakwa tersebut. Nah, ini memang dilematis Bang. Kita menghapus pasal 2 pasal 3, kita khawatir korupsi semakin merajalela karena memang faktanya korupsi semakin banyak. Tapi kalau kita biarkan, kita khawatir nih penegak hukum salah memahami atau dalam tanda kutip bisa jadi digunakan untuk menyalahgunakan kewenangannya. Menarik sekali. Gini, seumpama nih, saya mentarget Aulia nih.
karena urusan politik nih kita ada ada masalah serius. Saya nggak ada urusan politik Bang. Aulia ternyata punya kepentingan politik tertentu dan saya kemudian pada posisi yang sedang punya kekuasaan lah gitu. Oke. Akhirnya cari salahnya Aulia. Ternyata Aulia itu pernah bikin rumah di kampung dan itu nggak pakai IMB gitu. Oke. Terus nggak ada PBB-nya. Siap. Ini teman yang cerita nih, teman yang cerita. Akhirnya saya bikin, kalau begitu perbuatan itu melanggar hukum, negara rugi karena ada haknya negara dapat sekian puluh ribu rupiah gitu. Dari retribusi PBB. Nggak dibayarkan Pajak daerah. Menguntungkan siapa? Menguntungkan diri sendiri. Akhirnya perkara korupsi dijalankan dan kemudian divonis. Apakah kita cepuk jidat ini? Waduh, saya jadi koruptor dong Bang. Kacau. Kan separah itu. Iya. Separah itulah bahayanya kalau kemudian memaknai hanya dengan normatif ya. Iya. Nah, ini menurut saya bahaya betul dan tentunya saya sangat prihatin kalau kemudian cara pandang ini tidak dibenahi dan kemudian dianggap menstria itu bukan menjadi hal yang penting atau wajib untuk dibuktikan dalam perkara tindak pidana korupsi. Ini bahaya. Lanjut lagi sedikit bicara terkait dengan kasus Tom Lembong lagi nih. Bicara kerugian keuangan negara. Kalau yang saya pahami dari putusan hakim kan kurang lebih dikatakan begini. Yang pertama, Tom Lembong ini menunjuk 9 atau 10 lah perusahaan gitu ya, yang kemudian mereka impor. Setelah mengimpor gula kristal mentah diolah di pabrik gitu ya, menjadi gula kristal putih, dijual ke PPI. PT PPI itu adalah BUMN yang ditunjuk sebagai distributor tunggal. Tujuannya ya biar nggak ada monopoli mungkin ya, biar tidak dikendalikan oleh sektor swasta, tapi oleh negara yang mengendalikan. Itu tentunya untuk kepentingan masyarakat. Ternyata dijualnya itu harganya 9.000 per kilo. Yang katanya ada pagu harganya 8.900. Pagu ini pagu apa saya kurang paham, tapi setahu saya memang untuk memproteksi kepentingan petani tebu, petani gula, maka dibikin harga terendah agar jangan sampai mereka ini diakali atau ditekan, dirugikan, diperas lah dalam keadaan tertentu sehingga dibeli murah. Maka dibikinlah harga patokan terendah. Yang katanya nih, saya tentunya bicara sama orang-orang yang ngerti soal persoalan ini, disampaikan bahwa faktanya pembelian harga dari petani itu hampir selalu atau tidak pernah di harga 8.900. Ada yang sampai 12.000, ada yang 14.000. Semakin tinggi petani yang semakin untung gitu. Kalau ini dianggap sebagai nilai acuan, artinya dianggap sebagai harga maksimal dong. Ketika dia harga maksimal 9.000 dihitung kemahalan. Padahal faktornya nggak begitu. Cara menentukan ini yang menjadi hal menarik ya. Saya gagal paham gitu melihat itu. Kalau Aulia gimana tuh? Bener nggak saya gagal paham gitu? Sama Bang. Jadi menarik Bang. Kan kita bandingkan ya dakwaan jaksa termasuk dengan hasil audit dari BPKP itu dengan putusan hakim kemarin. Sebelumnya kan hitungan kerugian negaranya sampai 570 sekian miliar. Tapi hakim akhirnya memutus di 194 miliar. Nah, salah satu komponen yang besar sekitar 300-an juta itu 300-an miliar itu adalah hitungan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor PDRI. Nah, itu memang oke lah, nggak kita bahas. Akhirnya sudah di drop oleh hakim. Nah, yang 190 sekian triliun tadi itu katanya adalah kelebihan bayar. Nah, kelebihan bayar dengan basis seperti yang Abang jelaskan tadi. Nah, ini dilematis nih Bang. Karena inilah yang menjadi salah satu unsur yang menyebabkan Pak Tom akhirnya dihukum ya Bang karena menguntungkan suatu korporasi. Nah, dalam hal ini ada 8 atau 9 korporasi tadi yang akhirnya kan itulah yang diuntungkan karena itu dibeli oleh PPI ya. Nah, sebenarnya secara logika Bang memang agak sulit ya kalaupun dibandingkan dengan beli dari petani, sebenarnya kan bisa disandingkan datanya waktu di persidangan. Seperti apa sih waktu pembelian dengan petani? Seperti apa sih pembelian ini? Karena memang sudah jelas berbeda nilainya ketika
ini gula kristal mentah yang diolah oleh 8 atau 9 perusahaan tadi lalu dibeli lagi oleh PPI dan itu sebagai harga batas tertinggi. Sementara ini kan harga pokok penjualan terendah kepada petani. Memang ini harus ahli ekonomi yang menerangkan ini Bang. Secara logika ini hal yang berbeda gitu loh Bang. Nah, ini logikanya begini, sederhananya begini Om. Seandainya dibikin pagu harga maksimal, berarti kan namanya ngejet petani dong namanya. Nginjak petani jadinya. Kalau pemerintah bikin regulasi untuk standar harga, pastilah harga minimal karena proteksi ke petani. Betul. Tapi kalau itu dianggap sebagai harga maksimal, itulah kapitalis itu. Nah, Itu akan ngejet petani, nguntungkan pengusaha gitu loh. nah iya Bang. Gimana tuh? Ya ke sana jadinya. Itu paling pandangan saya yang bukan orang ekonomi gitu Iya, ya. iya, Bang. Dan menariknya gini, yang terakhir ini loh. Kalau kita lihat terkait penghitungan kerugian keuangan negara yang pandangan hakim, kalau pandangan jaksa dan BPKP kan sebagai ahli itu kan tadi ada penambahan soal biaya masuk ya. Iya. Tapi kalau hakim kan mengatakan selisih harga dengan pagu tadi. Iya. Pagunya padahal pagu minimal tapi dia punya pandangan lain. Bukankah kerugian keuangan negara itu yang dipersoalkan kepada seorang terdakwa atau tersangka mestinya adalah yang berkaitan langsung atau kausalitas dengan perbuatan melawan hukumnya. Iya. Kalau perbuatan melawan hukumnya melakukan izin impor, seandainya dianggap izin impor itu melanggar aturan. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, sebetulnya perlu impor apa enggak sih? Iya. Itu ternyata perlu. Melanggar aturan, oke lah, anggap aja melanggar aturan administratif seandainya. Tapi apakah dengan impor itu serta-merta akan berdampak dengan kerugian? Kecuali kalau dia kong kali kong ya sama ini PPI ditekannya harganya sekian ya, sekian. Nggak ikut tuh. Iya. Bagaimana bisa mengkaitkan dengan kausalitas dampak melakukan impor yang mungkin dianggap salah administrasi itu dengan kerugian tadi? Saya nggak paham itu. Sama Bang, saya juga nggak paham. Waduh. Karena memang hubungannya kan nggak direct Bang ya. Iya, Ketika Pak Tom menerbitkan izin impor, apakah otomatis ini berdampak pada kerugian ini kan nggak? Iya, betul. Ya. Dan apalagi kan perdebatannya tadi kan juga soal basis angka yang digunakan itu kan juga masih perdebatan. Nah, padahal kita udah tahu di putusan MK, saya ingat ya putusan berapa ya? Tahun 2015 atau 16 bahwa kerugian negara itu harus nyata dan pasti. Iya. Nah, jadi kan ini kan Nggak boleh potensi ya. nggak boleh potensi. Oke. Kata-kata dapat itu kan tidak dipakai lagi. Iya. Makanya harus nyata dan pasti. Nah makanya ada perdebatan juga. Saya mengikuti di pemberitaan beberapa ahli hukum juga memperdebatkan soal hal itu Bang. Iya. Jadi memang gini Bang, kalau kita bicara unsur-unsur, kita udah bahas tadi unsur melawan hukumnya, unsur kerugian negara dan unsur menguntungkan. Karena kan di sini kausalitas adanya kerugian negara, ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan ini adalah korporasi. Nah, ini juga jadi sesuatu yang menggelitik Bang. Yang namanya suatu korporasi memang tujuannya mencari untung. Gak ada orang mau usaha mau rugi. Iya. Apalagi dan untungnya wajar ya. Untung yang wajar. Iya. Nah, jadi ada orang bilang, semua itu kan diuntungkan perusahaan importirnya. Siapapun yang ikut tender pemerintah pasti untung. Kalau rugi mending dia bubarin perusahaannya. Iya. Ngapain dia ikut ini ya usaha ya? Ngapain usaha? Kecuali BUMN ada penugasan ada segala macam. Tapi kalau yang namanya perusahaan swasta, memang tujuan mereka cari untung gitu. Iya. Nah, cuma yang gagal dibuktikan di sini adalah bagaimana kausalitasnya perbuatan Pak Tom dengan keuntungan orang-orang ini, gitu loh. Karena kalau tidak, ini berbahaya Bang. Seperti kita bahas di depan, orang akan takut mengambil keputusan. Siapapun pimpinan di negara ini, pimpinan di level kementerian, di level BUMN, BUMD, itu akan ketakutan. Saya nggak berani. Ya udah, saya minta fatwa ke MA. Padahal tugas dia itu adalah membuat keputusan. Decision maker. Di level direksi, manajemen puncak itu kan tugasnya membuat keputusan. Betul. Gitu loh. Menarik sekali. Atau kita maunya apakah
para pejabat-pejabat atau pimpinan-pimpinan itu menjadi orang yang gamang. Akhirnya tidak melakukan apa-apa, tidak ada inovasi. Iya. Itu lebih bahaya Tidak lagi. berani melakukan aksi korporasi. Iya. Itu berbahaya lagi, Bang. Nah, itu yang jadi concern bagi saya soal kasus Pak Tom Lembong ini, Bang. Ya. Menarik sekali, dan memang begini ya, sejak awal saya dengan Aulia berdiskusi untuk kita bahas apa enggak ya. Ya. Kenapa diskusi itu penting? Karena kami selama ini mengkritisi soal masalah setiap perbuatan-perbuatan yang korup, dan kami selalu mendukung setiap upaya aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, dan setuntas-tuntasnya atas setiap perkara kejahatan tindak pidana korupsi. Tapi kita perlu ingat bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak boleh kemudian menjadi jalan untuk menakut-nakuti orang. Ini yang nggak boleh menurut saya. Dan apalagi kalau ternyata itu ada penyalahgunaan kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Itu justru malah jadi kejahatan tersendiri dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu saya perlu membahas dengan Aulia, dan saya memandang bahwa kita tentunya membicarakan dengan seobjektif mungkin, dan kita membiasakan diri untuk melihat setiap persoalan dengan objektif, transparan, dan berintegritas tentunya. Ya. Tapi sebelum kita tutup, kita minta Aulia menyampaikan closing statement terkait dengan kasus ini dan juga terkait dengan pemberantasan korupsi. Silakan Aulia. Ya, seperti yang Abang sampaikan tadi, memang sebelum kita rekaman ini, pemirsa, kita juga diskusi apakah kita akan bahas kasus Tom Lembong ini atau tidak. Ya. Karena pertama ini kasus korupsi. Kita selama ini mendorong ya Bang ya, KPK, Kejaksaan, Kepolisian bekerja dengan baik. Cuma ketika kasus ini bergulir dan kemarin vonis menjadi banyak perbincangan, kita pun tertarik untuk mendalami. Dan di sini kita mencoba mengulas bagaimana jalannya perkara korupsi yang melibatkan Pak Tom Lembong dan kawan-kawan tersebut, bahkan sampai di putusannya. Nah, memang kita menyadari bahwa banyak hal yang janggal dan seharusnya itu perlu diperbaiki, gitu loh. Baik itu dari institusi penegak hukum maupun institusi peradilan. Karena bagaimanapun juga kebijakan proses administrasi itu berbeda dengan pidana. Betul. Yang membedakan yang utama adalah niat jahat, atau bahasa Inggrisnya itu criminal intent. Intent, ada niat untuk melakukan kejahatan. Ini tidak bisa dibuktikan dalam persidangan ini, dan ini kalau menurut saya, kalau hal seperti ini dibiarkan terus-menerus dalam penegakan hukum, terutama penegakan hukum korupsi, ini sangat berbahaya sekali. Ada potensi abuse of power dari penegak hukum, dan begitu pun juga dari sisi manajemen, dari sisi pemegang kekuasaan, mereka harus terus dikuatkan. Mereka harus berani mengambil kebijakan selama dalam koridor BJR tadi, Bang. Selama dengan itikat baik, dengan informasi yang memadai, dan juga dengan perhitungan yang matang, rasional basis. Nah, karena bagaimanapun juga percuma seseorang diangkat menjadi seorang pejabat, tapi dia tidak berani mengambil keputusan. Dia lebih memilih bermain aman. Yang penting ya udah, saya jadi menteri, saya jadi dirut BUMN, yang penting aman 5 tahun. Dia gak ngapa-ngapain. Ini itu malah masalah ya. Masalah uang pajak kita loh Bang yang buat gaji mereka, betul, gitu loh. Betul. Kita membayar mahal untuk mereka dalam rangka supaya mereka mengambil keputusan terbaik bagi negara. Nah, ini jadi dua constraint yang harus kita perhatikan dan harus menjadi concern kita semua juga Bang dalam penegakan hukum korupsi ini. Oke, terima kasih, menarik sekali. Dan pembahasan ini bukan berarti saya dan kawan-kawan tidak membicarakan soal masalah korupsi, enggak ya. Tapi justru masalah korupsi kita bahas dengan komprehensif, jujur, objektif, dan apa adanya. Dan tentunya kita juga mencela setiap tindakan penegak hukum yang bernuansa koruptif ataupun melakukan korupsi dalam penanganan perkara korupsi. Itu bisa saja terjadi dan contohnya juga udah banyak. KPK pun bahkan pernah melakukan itu di masanya Firly Bahuri. Terima kasih Aulia, semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.